Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih Tuhan selalu menyelimuti kita, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengagungkan Engkau. Kami siap Tuhan. Kami siap Bapa untuk memuji. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Betapa Engkau Allah yang baik. Betapa Engkau Allah yang perkasa. Betapa Engkau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus. Ya ranamo. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesusku. Ya ranama yase. Haleluya. Ya Tuhan, Engkaulah panjunan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ya ranama yasana ranamo. Ya ratakayamo. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ku rindu senyap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Yes Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ku rindu senyap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami terkagum akan setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang baik, sungguh baik buat saudara dan saya. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Oh, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus, di luar Yesus biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita saat ini akan kembali masuk dalam ibadah online. Dan saya sangat meyakini kalau hati kita betul-betul merindukan Tuhan, maka manfaat yang kami dapat baik di gereja maupun di rumah sama besarnya, sama indahnya. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, saya sarankan siapkan hati Bapak Ibu. Marilah kita dengan serius mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di hari raya pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini berterima kasih karena kami boleh memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan kami sangat senang kami diingatkan kembali bahwa ada satu kekuatan yang mendampingi kami selama kami ada dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini. Gara-gara COVID-19 yang membuat semuanya itu terjadi. Tetapi kami bersyukur karena kesetiaan-Mu sungguh-sungguh terbukti. Untuk itu urapan-Mu atau firman-Mu atas hamba-Mu dan atas seluruh umat-Mu turun atas kami semuanya. Puji dan syukur buat kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, berkaitan dengan peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus, maka saya akan menyampaikan satu pokok pikiran, kuasa untuk hidup. Kuasa untuk hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang seperti ini, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang was-was, banyak orang yang takut apakah mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Tetapi di dalam Kristus Yesus, maka hal itu tidak perlu kita khawatirkan. Mengapa? Karena ada kuasa untuk hidup. Tuhan menyediakan kuasa untuk kita hidup. Di dalam kitab Para Rasul, pasal yang ke-1 yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan sebagai berikut. Tetapi apabila Roh Kristus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini sesuatu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat lagu lama yang liriknya seperti ini. Jikalau rohnya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalammu, jikalau rohnya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalammu, tubuhmu yang fana itu akan dibangkitkannya. Tubuhmu yang fana itu akan dibangkitkannya. Lirik lagu ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Yang ingin diangkat dalam lagu ini yaitu pengarang lagu ingin memberitahukan Roh Allah berkuasa untuk memberi hidup kepada orang-orang percaya. Haleluya. Ini sesuatu hal yang sungguh luar biasa sekalian. Karena Allah begitu perhatian, begitu peduli atas kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itulah, kalau kita membaca kembali dalam Kisah Para Rasul, pasal ke-1 yang 8 tadi dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus
sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Sengaja saya mewarnai merah kalimat kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalimat menjadi saksiku ini berbicara tentang hidup. Sebab hanya orang yang hidup yang dapat menjadi saksi. Oleh karena itu, jikalau firman Allah mengatakan bila Roh Kudus sudah turun ke atas kita dan kita bisa menjadi saksi, berarti kita ada kehidupan yang Roh Kudus berikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami kebenaran ini, kita membutuhkan 3 unsur sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita harus tahu definisi tentang hidup lebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengerti dinamika dan tujuan kehidupan. Dan yang ketiga, kita harus paham peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Dan kalau kita bisa menguasai dan mengerti tentang ketiga pokok pikiran ini, saya sangat meyakini kita akan bisa melaksanakan bagian kita sebagaimana yang Tuhan mau. Mari kita akan melihat yang pertama, definisi tentang hidup lebih dahulu. Definisi tentang hidup. Arti hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sebagai berikut, yaitu masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Definisi ini ada ditujukan untuk manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Kita akan melihat kebenaran ini sekalian. Definisi seperti ini itu rasanya masih agak kabur. Oleh karena itu, agar hidup ini terarah dan memiliki arti dan makna, harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita mengingat kembali maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, maka Allah memiliki tujuan untuk manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 mengatakan sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 28 mengatakan sebagai berikut. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dosa membuat terjadinya pergeseran dari tujuan mulia menjadi tujuan yang dibangun di atas ambisi manusia. Inilah yang menjadi masalah untuk kita semuanya sekalian. Tetapi puji dan syukur kepada Tuhan, lewat penebusan Kristus, Allah ingin meluruskan kembali dengan 3 tujuan dasar. Dengan tujuan dasar. Yang pertama, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia. Dengan jelas kitab Yesaya
43 ayat 7 firman Allah yang hidup mengatakan, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kalimat yang sangat menarik dan kalimat kunci dalam ayat ini, yaitu kuciptakan untuk kemuliaanku. Lewat statement yang Tuhan berikan ini, maka kita semua harus tahu dan sadar, kita diciptakan dengan maksud dan tujuan agar kita boleh mempermuliakan nama Allah. Oleh karena itulah segala sepak terjang kita, pola pikir kita, tata tutur kita, semuanya mengarah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua adalah sekalian, ini sangat penting untuk kita, tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jangan kita memandang remeh ayat ini Bapak Ibu, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita semuanya. Karena ayat ini akan menentukan bagaimana kita hidup, berapa besar berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan bagaimana Tuhan akan menyertai dan mendengarkan doa kita. Itu semuanya diukur dari kadar kasih kita kepada Tuhan. Jikalau sampai kita kehilangan kasih ini, maka jangan kita mengharapkan bahwa Allah akan terus menolong kita. Karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan dikasihi oleh Tuhan dan yang akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga hidup ini betul-betul memiliki arti dan makna. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu Tuhan Allah menciptakan kita supaya kita bisa mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Berarti sekalian, supaya hidup kita itu betul-betul bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hidup kita bisa memiliki arti dan makna. Dan bila kita bisa mewujudkan dalam perbuatan kita, pasti nama Allah akan dipermuliakan. Karena Tuhan memang mempersiapkan semuanya itu untuk kemuliaannya. Bila kita mampu mencapai tujuan tersebut di atas, kita benar-benar akan menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 3 tujuan ini bukan pekerjaan yang enteng, bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan. Untuk dapat kita melakukannya dan agar kita berhasil, kita membutuhkan kuasa, membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Tanpa Dia, maka rasanya agak sulit untuk kita mewujudkan apa yang menjadi sasaran yang Tuhan telah canangkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan dan menjadi doa saya supaya kita semua sebagai orang Kristen senantiasa merindukan Roh Kudus bertahta di dalam hati sanubari kita. Sehingga Roh Kudus bisa mengarahkan, Roh Kudus bisa menolong kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kedua yang akan kita bahas, dinamika dan tujuan kehidupan. Dinamika dan tujuan kehidupan. Banyak orang berpikir masih hidup, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mengapa? Memang mereka masih ada, mereka masih bergerak, mereka masih bekerja, tetapi tidak
menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan utamanya. Tadi masalah tujuan Allah menciptakan manusia telah saya uraikan panjang lebar. Jadi kita dah tahu tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk kemuliaan namanya, untuk kemuliaan Allah kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada contoh yang dapat menolong kita untuk memahami kebenaran tersebut. Saya ambil contoh tanaman. Ciri tanaman yang hidup diawali dari bijinya. Di dalam biji ada kuasa untuk hidup. Kemudian kalau biji itu ditanam, dia akan tumbuh. Setelah tumbuh akan berbunga dan kemudian berbuah dan mengembangkan dirinya. Menghasilkan tanaman-tanaman yang sejenis, juga memberi manfaat kepada pihak-pihak lain. Dalam Lukas pasal 13 ayat 19 itu menyiratkan hal seperti itu. Bila tidak, walaupun masih ada, itu sama dengan sudah mati atau dianggap mati. Perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah untuk menjelaskan hidup yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu ada dalam Lukas pasal 3 yang ke-6 yang mengatakan sebagai berikut. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dan percuma? Kalau kita melihat atau merenungkan ayat ini, maka ayat ini menyiratkan bahwa pohon ara yang subur, gemuk, tetapi tidak menghasilkan buah, itu identik pohon yang tidak berguna, berarti dia mati. Jadi hidup harus selalu tumbuh, berbunga, berbuah, dan mengembangkan diri, menghasilkan tanaman-tanaman yang sejenis juga, dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus itu pasti berlaku untuk semua bidang kehidupan kita. Misalnya manusia, rumah tangga, gereja, negara, perusahaan, atau organisasi sosial, politik, dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang sangat menggelitik hati saya sekalian pada waktu saya membaca Wahyu pasal 3 ayat 1 dari firman Allah yang hidup, mengatakan begini. Tuliskanlah surat ini kepada pemimpin jemaat di Sardis. Pesan ini dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu kalian dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat, tetapi sebenarnya kalian mati. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya terdiam cukup lama. Saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Sampai saya ulangi kalimat ini berulang-ulang kali. Aku tahu kalian dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat, tetapi sebenarnya kalian mati. Muncul pertanyaan, di manakah masalahnya? Itu yang betul-betul sangat mengganggu sekali. Karena gereja di Sardis, dia giat, dia semangat, dia melalui program-program yang spektakuler. Tetapi ternyata Tuhan katakan, sebenarnya kalian mati. Mari kita lihat ayat yang kedua sekalian.
dari ayat yang kedua kita bisa tahu apa sebabnya. Ayat 2 mengatakan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih ada. Karena apa yang tertinggal itu pun sudah hampir mati. Nah, inilah kalimat yang penting untuk kita perhatikan. Perbuatanmu sekali-kali tidak dibenarkan dalam pemandangan Allah. Perbuatanmu sekali-kali tidak dibenarkan dalam pemandangan Allah. Lewat kebenaran ini akhirnya muncul satu pemikiran yang seperti ini, berarti kesibukan sebuah gereja, program-program yang luar biasa, canggih, praise and worship yang betul-betul menawan hati, pemusik yang terampil memainkannya ibarat simfoni yang luar biasa. Demikian juga WL, demikian juga backup singernya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu tidak cocok dengan tujuan yang utama, dinilai oleh Tuhan, itu sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Tuhan, kita perlu introspeksi diri. Apakah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sudah selaras dengan maksud dan tujuan Tuhan. Jangan sampai kita begitu sibuk, begitu semangat, mengeluarkan begitu banyak dana untuk membiayai semuanya. Ternyata itu tidak berharga di mata Allah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tujuan daripada hati Allah. Saya membaca di dalam catatan Full Life Bible sekalian, dikatakan sebagai berikut berkaitan dengan jemaat di Sardis ini. Jemaat di Sardis telah mati secara rohani dan hanya beberapa anggota yang tinggal setia kepada Injil. Secara lahiriah tampaknya mereka hidup dan aktif serta memiliki keberhasilan dan kerohanian yang terkenal baik. Bisa jadi mereka memiliki bentuk penyembahan yang menarik. Dan ini penting untuk kita simak. Tetapi bukan kuasa dan kebenaranlah yang sejati dari Roh Kudus. Tetapi bukan kuasa dan kebenaran yang sejati dari Roh Kudus. Saya ulangi, tetapi bukan kuasa dan kebenaran yang sejati dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus melihat kehidupan batin dan hati umat itu. Jadi, walaupun kita menunjukkan keahlian kita, keterampilan kita, tetapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bersumber dari hati yang kudus, hati yang murni, hati yang tulus, itu tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah. Oleh karena itulah kita sangat membutuhkan peranan Roh Kudus bagi kehidupan pribadi kita, bagi gereja kita, dan juga bagi perusahaan kita kalau kita melalui perusahaan, atau bagi organisasi sosial politik yang kita pimpin. Supaya demikian, maka segala sesuatunya mengarah pada tujuan yang utama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan lebih berguna bila Roh Kudus ada bersama dengan gereja? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan lebih berguna bila Roh Kudus ada bersama dengan gereja? Dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-7 mengatakan sebagai berikut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Ada lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Dari statement yang Tuhan Yesus katakan ini, maka kita bisa melihat bahwa memang kehadiran Roh Kudus dalam gereja itu sangat penting, sangat berguna, sangat urgen untuk kita semuanya sebagai orang percaya. Mengapa? Karena di dalam Roh Kudus ada kuasa untuk memberi hidup. Di dalam Roh Kudus ada kuasa untuk memberi hidup. Jadi gereja, orang percaya, perusahaan, organisasi yang memberi kelonggaran Roh Kudus bekerja, semuanya akan hidup. Haleluya. Dan ini sesuatu kebenaran yang harus kita kejar sehingga kita bisa menikmati hidup itu sebagaimana seharusnya. Roh Kudus akan mengarahkan semua aktivitas mereka sesuai dengan kehendak hati Allah, sesuai dengan tujuan utama Allah menciptakan manusia, sebagaimana yang memang Tuhan harapkan. Saya akan memberikan contoh, yaitu gereja yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul, yang memberi peluang kepada Roh Kudus untuk berperan aktif. Ini berupa grafik sekalian, tetapi dari situ kita bisa melihat, yaitu gereja Perjanjian Baru diawali dengan 120 orang yang mereka berdoa di lotang Yerusalem. Dan pada hari itulah Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Dari 120 orang itu, kalau kita membaca dari pasal 2:41, langsung berubah menjadi 3.000. Kemudian kalau kita membaca pasal 5:14, dikatakan makin bertambah. Kemudian kalau kita membaca pasal 6:1, bertambah dengan cepat. Kalau 5 pasal 14 hanya mengatakan makin bertambah. Tetapi pasal 6:1 mengatakan bertambah dengan cepat. Laju pertumbuhannya dahsyat. Kemudian pasal 9:31 dikatakan jumlah makin tambah besar. Dan pasal 19 ayat 10 katakan dalam waktu 2 tahun seluruh Asia kecil mendengar Injil. Dan kalau ini saya mau tambahkan lagi dengan pasal-pasal yang lainnya sekalian, maka pada waktu itu ternyata gereja Tuhan tersebar di berbagai-bagai tempat karena Roh Kudus betul-betul berperan aktif di dalam pertumbuhan gereja pada waktu itu. Hamba-hambanya, mereka bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Mereka sangat butuh pada Roh Kudus. Mereka begitu giat dan begitu merindukan. Setiap ada masalah dan persoalan, doa mereka yaitu agar Roh Kudus menolong mereka. Dan tidak heran jikalau gereja mengalami pertumbuhan dan mujizat terjadi di berbagai tempat. Kita melihat lebih jauh tentang karya Roh Kudus itu. Dari seorang pembunuh, dia diubah menjadi seorang penyelamat, yaitu yang berkaitan kehidupan Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13, ini pengakuan Rasul Paulus. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya dan semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kemudian Filipi 3 ayat 7 dan 8 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia
daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini sesuatu fakta sejarah. Memang Paulus dahulunya dia seorang pembenci kekristenan, pengikut Kristus. Bahkan pada waktu Stefanus dirajam, dia ada di situ. Dan memang dia juga diberi surat kuasa kepada pimpinan agama pada waktu itu untuk menangkap, menganiaya, membunuh orang-orang percaya. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di perjalanan menuju ke Damsyik dan dia boleh mengenalnya, maka dia dirubah sedemikian rupa dari seorang pembunuh. Akhirnya dia menjadi seorang penyelamat. Dia rela dianiaya, dia rela menderita, dia rela dirajam, dia rela karam kapal, dan dia rela kemana saja untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan. Karena kesadaran muncul dalam hatinya bahwa hanya Kristuslah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Oh haleluya, kalau kita sebagai orang Kristen memiliki semangat dan pengertian, pemahaman seperti Rasul Paulus, pasti kita akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa dan dahsyat. Berikutnya Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bisa melihat juga apa yang terjadi di gereja mula-mula, yaitu jemaat tumbuh dalam karakter Kristus. Bagian ini bisa diuraikan panjang lebar dan bisa diberi contoh yang sangat banyak, tetapi waktu tidak memungkinkan. Oleh karena saya baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 yang mengatakan, sambil memuji Allah, semua penduduk kota itu menyukai mereka. Dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalimat kunci dalam ayat ini yaitu semua penduduk kota itu menyukai mereka. Untuk disukai oleh banyak orang, orang itu harus memiliki karakter yang baik. Karakter yang membuat orang senang, karakter yang membuat orang bahagia, karakter yang membuat orang tentram, karakter yang membuat orang itu suka dekat dengan dia. Walaupun mungkin tidak mendapatkan hal-hal materi, tetapi kemungkinan nasihatnya, kemungkinan dorongannya, kemungkinan doanya, dan itu dirasakan oleh orang-orang pada zaman itu. Oleh karena itulah tidak heran jikalau setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kesimpulannya Bapak Ibu untuk renungan hari ini, yaitu Roh Kudus diutus untuk menghidupkan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai organisasi atau pimpinan organisasi, atau sebagai pengusaha, atau sebagai pimpinan organisasi sosial politik. Bila kita mau memberi peluang untuk Roh Kudus ambil bagian dalam semua kegiatan yang dilakukan, pasti kita akan hidup sebab kita ada dalam tujuan Allah. Semua yang setuju katakan amin. Dan memang itulah yang Tuhan mau, agar hidup kita benar-benar memberi makna dan manfaat bagi sesama kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhir renungan ini saya memberikan beberapa pertanyaan untuk menolong kita sekalian. Siapa tahu di antara Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan lebih jauh di dalam keluarga atau di dalam kelompok sel. Maka 3 pertanyaan saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah tujuan hidup kita sudah selaras dengan tujuan Allah? Kalau iya, dari mana kita tahu? Kalau belum, mengapa? Kemudian pertanyaan kedua, yaitu apakah kita memiliki pandangan yang sama dengan Allah? Pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan kita? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa?
Dan yang ketiga, terakhir, sikap seperti apa yang menunjukkan kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Sikap seperti apa yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sangat membutuhkan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah renungan untuk merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Doa saya secara pribadi, maka saya ingin supaya kita semuanya benar-benar dibimbing, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus begitu memberi manfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sungguh mengatakan, ya Pak Simon, berdoa untuk aku, karena aku sangat rindu Roh Kudus menuntun hidupku, agar aku dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan Allah. Karena aku sekarang sadar, aku diciptakan untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, agar aku bisa mengasihi Dia dengan segenap kekuatan, pikiran, tenaga, hati dan jiwa. Dan aku bisa mengasihi sesama manusia, sehingga hidupku ini berarti bagi mereka dan Tuhan akan dipermuliakan. Kalau memang ada yang seperti itu dan ingin didukung dalam doa, saya meminta letakkan tangan kiri saudara di dadamu dan kemudian tangan kananmu kau angkat, dan saya akan berdoa supaya Tuhan akan tolong kita. Bapa di dalam surga, Kau melihat dari antara anak-anak-Mu yang saat ini mereka berkumpul di rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang telah mereka pilih. Dan saat ini mereka sedang meletakkan tangan di atas dada dan tangan kanan terangkat sebagai satu pernyataan bahwa mereka sangat membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kudus memberi hidup kepada mereka. Dan hidup mereka akan memiliki arti dan makna. Dan mereka dapat mempermuliakan nama Allah. Karena memang Allah menciptakan kami agar Engkau dimuliakan. Oleh karena Bapa, saat ini hamba meminta Roh-Mu yang kudus memegang tangan kanan yang diangkat oleh umat-Mu itu. Dan Engkau mengerjakanlah Tuhan apa yang kerinduan mereka. Dan mereka boleh dibimbing, dituntun, diarahkan. Sehingga hidup mereka benar-benar memiliki makna bagi Allah, bagi diri sendiri, dan bagi sesamanya. Dan saya yakin kalau itu terjadi, maka mereka hidup sebagaimana kebenaran firman-Mu yang telah mengatakan itu semuanya. Puji dan syukur karena anak-anak-Mu mau melakukan itu semuanya. Dan kami akan melihat berkat Allah turun atas mereka, sehingga mereka menjadi kuat, mereka menjadi berkat, dan lewat kehidupan mereka nama Tuhan semakin diagungkan. Syukur ya Bapa. Dan jika ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit dan lain sebagainya, biar Kau jamah dan sembuhkan. Roh Kudus melawat mereka, supaya mereka juga boleh melihat bahwa di dalam Roh Kudus ada kuasa kesembuhan, ada kuasa penghiburan, ada kuasa-kuasa yang dapat menolong kita semuanya sesuai dengan kebutuhan sebagai manusia. Terima kasih ya Bapa untuk berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau tetap dimuliakan, Engkau tetap diagungkan, dan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus akan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom, tunduk kepada otoritas dan struktur kepemimpinan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun di gereja kita. Bersama saya Dika, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube SCA CWS Gatsu dan Facebook SCA CWS Gatsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa,
kami menginfokan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari dapat menghubungi via WA ke call center CWS Gatsu. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang, pengurus, staf, dan seluruh penata lain CWS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan transfer bank melalui rekening BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan cara meng-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Atau secara tunai dengan cara memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan dan diserahkan kepada gereja di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS panjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Atas seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih, yang berada di rumah, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur
Kami berterima kasih buat berkat, buat sukacita yang kami terima sepanjang minggu ini. Bapa di sorga, barusan juga Tuhan kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Simon Lim. Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Engkau pakai pelayanannya dengan luar biasa. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Dimanapun melayani Tuhan, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan, COVID-19 masih terjadi. Kami mohon Tuhan, uluran tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati Indonesia. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar COVID-19 ini Bapa segera berlalu dari negara kami. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa bersekutu kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan di bait-Mu. Engkau memberkati Bapa tim dokter, para medis sebagai garda terdepan dalam mengatasi virus ini. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati juga pemerintahan kami. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat kepada pemimpin kami, kepada presiden kami, kepada para menteri Tuhan yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Demikian juga Tuhan, pemerintahan di tingkat provinsi, pemerintahan di tingkat kabupaten, baik di level terendah Tuhan, agar Bapa Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga langkah-langkah yang diambil Tuhan berasal dari hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga Bapa, buat gembala kami di tempat ini, Pendeta Daniel Jakub Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat dan marifat kepada hamba-Mu ini. Engkau memakainya dengan luar biasa Tuhan, agar dalam kondisi saat ini Bapa, beliau juga mampu Tuhan melayani kami umat-Mu di tempat ini. Staf pastoral juga Tuhan berkati. Para pelayan, para diaken juga Tuhan berkati. Para jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Engkau memberkati usaha mereka Bapa. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh tangan mereka Bapa, Engkau buat menjadi berhasil. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau mengampuni kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kita semua. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin.
Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.